Halo sobat semuanya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi mengenai penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Sobat semuanya, saya sebenarnya beberapa tahun yang lalu sudah mencoba menyusun suatu buku mengenai penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Namun karena satu dan lain hal, buku ini belum sempat diedarkan, dipublikasikan ke toko buku karena saya belum sempat untuk membuatnya dalam kalimat-kalimat atau tampilan-tampilan yang lebih baik. Namun demikian, kami akan coba share sedikit mengenai isi daripada buku ini. Jadi, yang dibahas dalam buku ini adalah mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Kalau kita mempelajari Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Indonesia, maka di dalam ketentuan perpajakan itu diatur mengenai penyelesaian sengketa pajak di Indonesia yang diatur dalam pasal 16, pasal 26, dan pasal 36. Itu terkait dengan penyelesaian sengketa pajak yang bersifat administratif di Direktorat Jenderal Pajak. Di samping penyelesaian sengketa pajak secara administratif yang diselesaikan di Direktorat Jenderal Pajak, sengketa pajak ini bisa dibawa ke pengadilan yang dilakukan melalui upaya banding dan gugatan. Upaya banding dan gugatan inilah disebut sebagai upaya hukum. Secara umum, penyelesaian suatu sengketa dalam berbagai textbook memang ada disebutkan, ada yang di dalam pengadilan atau di luar pengadilan. Kalau di luar pengadilan itu disebut dengan alternative dispute resolution atau penyelesaian di luar pengadilan. Itulah bahasa-bahasa yang lebih simpel ya. Namun demikian, kalau terkait dengan penyelesaian pajak ini, ya, penyelesaian sengketa pajak itu memang hanya dua. Penyelesaian secara administratif yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak melalui upaya yang tadi saya sampaikan, pembetulan yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang KUP, kemudian keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-Undang KUP, dan pasal 36 tentang pengurangan dan pembatalan suatu ketetapan pajak. Sedangkan mengenai banding itu diatur di dalam pasal 27 Undang-Undang KUP, dan sedangkan mengenai gugatan itu diatur di dalam pasal 23 Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan. Sobat semuanya, sebelum kita lebih jauh menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa pajak ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu definisi atau pengertian daripada sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul antara otoritas pajak dengan wajib pajak terkait dengan perhitungan pajak, terkait dengan pengenaan pajak yang dikenakan oleh fiskus kepada wajib pajak. Sengketa ini bisa bentuknya ada bermacam-macam. Bisa sifatnya sengketa yuridis. Sengketa yuridis maksudnya ini ada ketidaksamaan atau ada ketidaksetujuan mengenai dasar hukum yang dijadikan untuk mengenakan pajak kepada wajib pajak. Jadi sengketanya ini adalah mengenai dasar hukum. Ada yang sifatnya sengketa mengenai pembuktian. Jadi sengketa mengenai pembuktian ini ya, fiskus atau otoritas pajak mengenakan suatu ketetapan pajak kepada wajib pajak karena wajib pajak tidak bisa membuktikan mengenai data-data pendukung terkait dengan SPT yang dilaporkan. Misalnya dalam SPT dilaporkan ada biaya marketing sebesar 3 miliar. Diminta buktinya mana 3 miliar, yang ada hanya 1 miliar. Sehingga 2 miliarnya dikoreksi karena tidak ada bukti. Itulah namanya sengketa pembuktian. Terkait dengan sengketa yuridis, ini terkait dengan masalah interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, di dalam Undang-Undang PPH diatur mengenai objek pajak adalah atas jasa ini. Dari sisi fiskus, atas jasa yang diberikan wajib pajak dikenakan objek misalnya pemotongan pasal 23. Tetapi bagi wajib pajak itu bukan objek. Ini berbeda dasar hukum atau interpretasi. Itulah namanya sengketa yuridis.
Itu terkait dengan masalah sengketa pajak. Nah, sekarang bagaimana timbulnya sengketa pajak? Ya, dalam hal wajib pajak tidak setuju terhadap penetapan pajak yang diberikan oleh kantor pajak, sejak itulah ada muncul sengketa pajak. Sengketa pajak inilah nanti akan dilakukan upaya hukum. Misalnya, dalam hal penetapan pajak diterbitkan suatu ketetapan pajak. Sebut saja namanya surat ketetapan pajak kurang bayar. Di dalam SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar ini, ada yang tidak disetujui perhitungannya. Objek pajaknya tidak disetujui. Nah, dalam hal inilah wajib pajak mengajukan upaya hukum yang namanya upaya keberatan. Upaya keberatan ini diatur dalam pasal 26. Jadi keberatan ini diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal wajib pajak sudah menyampaikan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, namun keberatannya tidak disetujui, maka wajib pajak juga masih ada upaya hukum lanjutan, yaitu membawa sengketa tersebut ke pengadilan pajak dengan upaya hukum namanya upaya banding. Upaya banding, ya. Jadi wajib pajak mengajukan permohonan banding ke pengadilan pajak. Pengadilan pajak dalam hal ini kalau menerima permohonan banding akan memeriksa perkara tersebut dan akan dilakukan hearing, artinya nanti akan diundang para pihak yang bersengketa, baik dari sisi wajib pajak maupun dari sisi otoritas pajak, dan nanti hakim di dalam persidangan akan memeriksa sengketa tersebut. Di dalam persidangan nanti semua para pihak akan diberikan kesempatan memberikan argumentasi dan memberikan bukti-bukti pendukung sebagai dasar argumentasinya, dan nanti dalam persidangan hakim akan memutus apakah bandingnya akan diterima atau ditolak. Dalam hal banding dari yang wajib pajak tersebut ditolak, masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh wajib pajak, yaitu melakukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Itulah step-step upaya administratif dan upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak apabila wajib pajak tidak setuju atau ada sengketa terhadap penetapan pajak. Di samping upaya administratif melalui penetapan pajak, keberatan, banding, dan PK tadi, ada juga namanya upaya hukum gugatan. Sebenarnya apa sih upaya hukum gugatan? Upaya hukum gugatan itu ini terkait dengan adanya penerbitan surat-surat atau basicking yang diterbitkan surat keputusan dari Direktur Jenderal Pajak yang dianggap tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dianggap tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apa contohnya? Dapat kami jelaskan bahwa contoh-contoh gugatan itu kalau kita mengacu kepada pasal 23 Undang-Undang KUP, gugatan itu bisa dilakukan terhadap suatu keputusan atau basicking yang diterbitkan oleh otoritas pajak atau kantor pajak terkait dengan keputusan perpajakan. Yang pertama, misalnya kalau dikeluarkan keputusan penolakan daerah terpencil sebagai contoh, wajib pajak bisa mengajukan permohonan daerah terpencil kepada otoritas pajak atau Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal ditolak permohonan daerah terpencil tadi, sesuai dengan undang-undang, wajib pajak bisa mengajukan upaya hukum. Digugat tadi keputusan penolakan daerah terpencil tadi. Contoh lainnya adalah dalam hal wajib pajak mengajukan pembebasan impor atas barang modal, tapi ditolak. Menurut wajib pajak sudah sesuai ketentuan, dia berhak atas fasilitas tersebut. Tapi menurut otoritas pajak, dia ditolak. Atas keputusan penolakan tadi, bisa diajukan upaya hukum gugatan ke pengadilan pajak. Jadi, upaya hukum ke pengadilan pajak ada dua tadi, banding dan juga gugatan. Sama, kalau tadi banding, bisa diajukan upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Gugatan juga apabila ditolak di dalam proses di pengadilan pajak ditolak, bisa diajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Saya ingin menambah penjelasan sedikit lagi mengenai pasal 16.
mengenai pembetulan ketetapan pajak. Apa bedanya pasal 16 dengan pasal 26 keberatan? Di dalam pasal 16, di sana tersirat, di sana itu hanya ada kesalahan tulis. Kesalahan tulis, dan di sana tidak ada unsur sengketa mengenai dasar pengenaan pajak maupun tarif pajak. Jadi kalau tidak ada sengketa, tapi ada hanya kesalahan tulis saja, maka upaya hukum yang ditempuh cukup dengan pasal 16, yaitu pembetulan surat ketetapan pajak atau STP. Jadi di situ bedanya. Kalau tadi di pasal 26 dia adalah upaya keberatan. Di sana ada sengketa. Sementara di pasal 16 itu sebenarnya tidak ada perbedaan persepsi antara peraturan perpajakan yang berlaku, ataupun tidak ada perbedaan masalah pembuktian. Ini hanya surat yang diterbitkan ada kesalahan tulis, ya. Kesalahan tulis ini tadi ini bisa diajukan pembetulan, ya. Terkait dengan pasal 36 pengurangan pembatalan, saya juga ingin sedikit menjelaskan. Dalam penyelesaian sengketa pajak tadi sudah kami jelaskan bisa ditempuh melalui keberatan, banding, dan PK ke Mahkamah Agung. Namun dalam hal tertentu, karena permohonan wajib pajak tadi tidak dapat diproses keberatannya sehingga ditolak formal, ya. Karena dia ditolak formal, tidak pernah diterbitkan keputusan keberatan sehingga tidak pernah diajukan banding maupun PK ke Mahkamah Agung, maka berdasarkan ordonansi keadilan, wajib pajak masih diizinkan untuk mengajukan pasal 36 atau pengurangan pembatalan ketetapan pajak. Apa maknanya di situ? Wajib pajak masih dimungkinkan untuk diproses, diselesaikan sengketa pajaknya, dan dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak demi keadilan dapat memproses sengketa tersebut. Nanti keputusannya akan diterbitkan, bisa menolak atau bisa menerima. Jadi itu penyelesaian sengketa pajak di Indonesia secara umum. Untuk lebih detailnya pembahasan untuk masing-masing topik akan kami share dalam video tersendiri. Sekian informasi dari kami, sampai jumpa kembali.